Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian dimanapun Saudara berada, saya ucapkan selamat tahun baru, selamat memasuki tahun 2021 dan doa saya supaya di tahun yang baru ini kiranya Tuhan menuntun kita untuk kita semakin mengenal Tuhan, karena firman Tuhan berkata bahwa orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak, terdapat di dalam kitab Daniel. Nah, pada kesempatan ini saya akan menanggapi sebuah video daripada pendeta Gilbert Lumoindong, saudaraku, yang diupload tentunya itu video tahun lalu, namun saya baru sempat melihatnya beberapa hari yang lalu dan saya merasa tertarik untuk menanggapinya karena judulnya cukup penting bagi doktrin di dalam kekristenan, dan video ini di dalam acara Pak Gilbert yang judulnya adalah atau dalam acara beliau yaitu PHM, yaitu Please Help Me, atau PHM Please Help Me, dan di situ beliau menjawab pertanyaan dari seseorang yang bertanya kepada beliau, yaitu judulnya atau pertanyaan itu adalah setelah meninggal kita kemana? Nah, kemudian pendeta Gilbert Lumoindong menanggapi, dan dalam tanggapan itu beliau mengatakan dari durasi penjelasan beliau, di ujungnya beliau berkata bahwa setelah meninggal orang percaya yang percaya Yesus tidak langsung ke surga karena surga belum terbuka. Demikian juga orang yang belum percaya kepada Yesus tidak langsung ke neraka karena neraka juga belum terbuka. Jadi ada satu tempat yang khusus bagi orang yang meninggal dalam Yesus maupun bagi orang yang meninggal di luar Yesus, dan mereka belum langsung ke surga atau ke neraka. Nah, biar lebih jelas videonya seperti yang berikut ini. Haleluya, haleluya. Nah, hari ini secara khusus ada pertanyaan yang masuk ke redaksi kami atau dari komen ini yang kemudian ditangani oleh tim dari program Kamu Hebat. Pertanyaannya sederhana tapi dalam. Sebetulnya orang mati itu kemana sih? Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya baca ini antara bingung, antara lucu, sama sekaligus tertantang, saudara, karena ini pertanyaan yang seru, ya kan? Sebetulnya orang mati kemana sih, ya kan? Lalu kemudian, kemana kita setelah kematian? Nah, ini yang Alkitab punya jawaban yang luar biasa. Dikatakan orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lihat sih jelas. Dalam Alkitab dikatakan ada yang ke surga dan ke neraka. Namun sebelum mengalami Kristus ada tempatnya masing-masing. Apa maksudnya ada tempatnya? Yang pertama, itu pangkuan Abraham. Itu belum surga. Karena surga baru nanti akan terbuka ketika Kristus belum di takhta. Jelas. Tetapi istilahnya Firdaus atau pangkuan Abraham. Tapi yang kedua, yaitu tempat penghukuman. Apakah tempat penghukuman di mana orang kaya itu ada itu namanya neraka? Belum. Itu baru tempat penghukuman, karena neraka baru nanti setelah Kristus datang kembali sebagai Imam Mahdi. Nah, saudaraku, memang ada banyak pendapat atau pemahaman tentang kehidupan setelah kematian. Dan saya akan tunjukkan kepada kita ada sekitar 3 pemahaman yang beredar selama ini di kalangan kekristenan tentang kehidupan setelah kematian. Yaitu paham yang pertama adalah paham yang menganut adanya api penyucian atau purgatori. Jadi menurut paham purgatori ini atau api penyucian ini, bahwa setiap orang yang meninggal, kalau selama hidupnya dia melakukan kejahatan yang besar, maka itu pasti langsung masuk ke neraka. Tetapi bagi orang-orang yang mungkin dosanya tidak terlalu besar, maka mereka akan masuk ke dalam purgatori atau api penyucian.
Mereka akan tinggal beberapa waktu di situ, dan orang-orang yang masuk ke purgatori ini, ya mereka masih ada kemungkinan bisa masuk ke surga, ya, bisa masuk ke surga, dan itu tergantung kepada doa-doa daripada keluarga mereka yang masih hidup, amal dan kebaikan daripada orang-orang atau keluarganya yang masih hidup, dan kunjungan ke tempat-tempat suci oleh keluarga mereka yang masih hidup. Kemudian paham yang kedua adalah ya paham yang mengatakan soul sleep, ya, atau roh dan jiwa yang tidur. Nah, paham ini dianut oleh Advent hari ke-7 dan juga oleh Saksi Yehova dan oleh Gereja Kristen Ortodoks, ya. Mereka mengatakan bahwa roh dan jiwa orang mati itu tidur bersama-sama dengan jasad yang tidur. Karena roh dan jiwa itu menyatu dengan tubuh, maka ketika tubuh seseorang meninggal dan dimakamkan atau dikuburkan, maka jiwa dan rohnya itu ikut tidur bersama jasadnya itu dan tidak tahu apa-apa dan tidak mengalami apa-apa. Ya, seperti itu. Sampai hari kebangkitan baru ya tubuh dibangkitkan, maka ikut bangkit pula lah jiwa dan rohnya, lalu menghadapi penghakiman yang terakhir. Lalu paham yang ketiga adalah intermediate state atau tempat penantian atau tempat persinggahan sementara sampai hari kebangkitan. Jadi paham ini percaya bahwa setelah orang percaya meninggal tidak langsung ke surga, tetapi ada tempat penantian sementara menunggu hari kebangkitan di akhir zaman. Begitu juga dengan orang yang tidak percaya, tidak langsung ke neraka, tetapi ada tempat penantian atau perhentian sementara menunggu hari kebangkitan. Dan suasana baik itu di tempat penantian bagi orang percaya itu sudah seperti surga. Orang-orang yang masuk ke sana sudah cukup bahagia, tetapi belum full bahagianya. Begitu juga dengan mereka yang menantikan penghakiman untuk masuk neraka pun sudah cukup tersiksa, tetapi belum full penderitaan atau penyiksaan yang mereka alami, ya. Dan berdasarkan penjelasan dari Pak Pendeta Gilbert, kelihatannya beliau menganut yang ketiga, ya. Dan dasar ayat yang dipakai itu adalah di dalam seperti video yang tadi kita saksikan, ya, yaitu mengambil dasar dari Lukas pasal 16. Saya akan bacakan untuk kita. Lukas pasal 16 ayat 22 tentang kisah Lazarus dan juga orang kaya, Lazarus yang miskin dan juga orang yang kaya. Ya. Di situ dikatakan bahwa ya, kemudian matilah orang miskin itu, si Lazarus, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Jadi, menurut paham ini, ya, karena di sini dikatakan bahwa Lazarus yang meninggal tidak disebutkan bahwa langsung masuk ke surga, melainkan memakai istilah pangkuan Abraham, maka paham ini meyakini bahwa surga belum terbuka, seperti kata Pak Gilbert. Ya, walaupun dia di dunia dia sudah percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, tetapi dia waktu mati ke pangkuan Abraham, belum surga. Ya, belum surga karena surga belum terbuka. Kata Pak Gilbert, nanti baru terbuka pada akhir zaman waktu Yesus datang kembali yang kedua kali. Ya, jadi pangkuan Abraham. Ya, dan kemudian istilah yang lain untuk tempat persinggahan sementara bagi orang percaya ini juga disebut ya dengan Firdaus, seperti yang diucapkan Yesus kepada penjahat di samping kanannya ketika penyaliban. Di situ penjahat itu berkata bahwa ingatlah akan aku ketika engkau datang kembali ya Yesus. Lalu Yesus berkata bahwa hari ini juga engkau sudah bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi di situ Yesus pun tidak menyebut surga, ya. Sehingga paham ini percaya bahwa tempat perhentian sementara itu diistilahkan dengan pangkuan Abraham atau Firdaus, ya. Nah, kemudian di ayat yang ke-23 dari Lukas 12 tadi, di situ dikatakan bahwa orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut,
Ya, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Jadi tempat bagi orang kaya yang tidak percaya Tuhan pada waktu hidupnya itu juga di sini tidak disebut neraka tetapi alam maut. Ya, dan berdasarkan istilah ini atau ayat ini, paham ini juga percaya bahwa orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus ketika meninggal mereka juga disimpan sementara di tempat penantian itu yang disebut dengan alam maut, bukan neraka atau belum neraka. Memang sudah menderita dan tersiksa, tetapi bukan neraka, melainkan tempat perhentian sementara, penantian sementara sampai kepada hari penghakiman. Nah, itu kira-kira 3 paham yang beredar selama ini, dan kelihatannya dari penjelasan Pak Gilbert, beliau menganut yang paham ketiga, yaitu intermediate state. Nah, sekarang masalahnya adalah mana yang benar. Maka kita harus kembali kepada Alkitab. Saudaraku, sebelum saya bacakan ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal ini, maka ketika kita menghadapi suatu problem teologis di luar sana, ya, maka Alkitab harus menjadi sumber satu-satunya dan yang terutama. Ya, kita boleh saja mencari referensi dari buku atau bacaan manapun, tetapi Alkitab sebenarnya bisa menjawab problem-problemnya yang dipertanyakan oleh orang. Ya, jadi kita harus come back to Bible, baca Alkitab dengan teliti. Nah, bagaimana cara baca Alkitab yang baik dan benar supaya Alkitab itu bisa menjadi jawaban sendiri atas pertanyaan-pertanyaan kita adalah jangan lepaskan ayat itu dari konteksnya. Jadi ketika saudara baca Alkitab, jangan comot ya, lalu pisahkan dari konteksnya. Tapi saudara harus lihat judulnya dari konteks itu, lihat judul sebelumnya, setelahnya, bahkan pasal sebelum atau pasal sesudahnya. Bahkan ya, sekarang kita sudah dimudahkan dengan Alkitab elektronik, kita bisa searching by kata untuk menemukan mungkin hal yang sama di dalam kitab yang lain, ya, di dalam Alkitab. Ya, jadi kita sebenarnya sudah sangat dimudahkan, ya, dan itu adalah cara baca Alkitab yang efektif supaya kita menemukan jawaban yang kita butuhkan dari Alkitab itu sendiri. Nah, mana yang benar? Dari 3 paham ini, mana yang benar? Apakah ada kebenaran di dalam 3 paham itu atau Alkitab ternyata berkata yang lain? Ya, maka mari kita lihat dari dalam Alkitab itu sendiri. Yang pertama, satu ayat yang populer di dalam Perjanjian Lama, yaitu Pengkhotbah pasal 12. Ya, saya bacakan untuk kita. Pengkhotbah pasal 12 ayat 2. Ya, Pengkhotbah pasal 12 ayat 7. Ya, ini ayat yang sering dikutip biasanya pada hari penghiburan, ibadah penghiburan, atau pada saat pemakaman orang percaya di tempat pemakaman. Ya, Pengkhotbah 12 ayat 7 di situ dikatakan, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengeruniakannya. Perhatikan baik-baik, saya ulangi ya. Dan debu kembali menjadi tanah, artinya jasad tubuh yang terbuat dari tanah dan debu ini akan waktu mati kembali dikuburkan ke tanah. Ya, kembali menjadi tanah. Bagaimana dengan roh dan jiwanya? Di situ jelas dikatakan bahwa dan roh kembali kepada Allah. Ingat, di sini tidak ada penjelasan bahwa ada tempat penantian sementara. Di sini dikatakan bahwa ketika seseorang meninggal, jasadnya kembali ke tanah, rohnya kembali kepada Allah. Di manakah kira-kira Allah berada? Apakah di tempat sementara yang belum surga itu karena surga belum terbuka? Jelas, Allah adalah pemilik surga, surga itu adalah Allah. Jadi orang percaya yang meninggal, sekali lagi jasadnya kembali ke tanah, rohnya kembali kepada Allah, dan Allah itu adalah pemilik surga, surga itu adalah Allah. Jadi pasti langsung ke surga, tidak ada tempat penantian sementara. Itu ayat yang populer dari Perjanjian Lama. Yang kedua, ya, perhatikan ungkapan Yesus waktu di kayu salib. Ya, saya bacakan lagi. Di
di dalam Lukas 23, ayat 46. Ya, di situ dikatakan, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jadi waktu Yesus akan mati pun, ya seperti yang dikatakan pengkhotbah tadi, dia menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapa di sorga. Di mana, sekali lagi, di mana Bapa di sorga berada? Apakah di tempat penantian sementara atau di sorga? Ya, surga itu adalah tempat kediaman Allah, bahkan Allah itulah sorga. Kalau ada suatu tempat, ya, di mana Allah berdiam, itulah surga. Jadi di sini jelas bahwa Yesus waktu mati pun menyerahkan nyawanya kepada Tuhan, bukan pergi ke tempat perhentian sementara. Dan ini sangat fix, clear, dan sangat jelas. Dan ini penting untuk diketahui oleh orang Kristen. Dan pertanyaan itu muncul dan dipertanyakan, pastinya mungkin ada banyak orang Kristen yang mungkin masih bertanya-tanya tentang hal itu. Semoga penjelasan ini akan berguna, karena itu ikuti sampai akhirnya, ya. Kemudian yang ketiga, ya, di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14. Ya, saya bacakan untuk kita. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi orang-orang yang meninggal di dalam Yesus, ya, dikatakan bahwa sebagaimana Yesus telah mati dan dibangkitkan, maka kita percaya juga bahwa mereka yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ya, jadi orang yang meninggal dalam Yesus dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kalau Allah di surga dan mengumpulkan orang yang percaya sudah meninggal bersama Dia, ya di surga, bukan di tempat yang lain, perhentian sementara ataupun penantian sementara pangkuan Abrahamkah atau alam maut. Ya, nanti saya akan jelaskan apa itu pangkuan Abraham dan alam maut, ya. Kemudian yang berikut lagi, ya, di dalam 2 Korintus, ya, 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal 12 ayat 2 sampai 3. Oke, ini adalah kesaksian daripada Paulus ketika rohnya diangkat ke surga. Ya, perhatikan baik-baik, ya. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh atau tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Jadi Paulus rohnya pernah diangkat ke sorga. Oke, catat, garis bawahi kata sorga. 3. Aku juga tahu tentang orang itu, Paulus, ya, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ya. Ayat 4. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Jadi, ternyata di sini sorga dan Firdaus itu dipakai bergantian. Dan itu bukan sebentar Paulus ke sorga lalu kembali ke Firdaus, tempat yang berbeda. Ya, melainkan Paulus diangkat ke tempat yang bernama sorga garis miring Firdaus. Ya, Paulus rohnya diangkat ke sorga sama dengan Firdaus. Firdaus adalah sinonim untuk sorga, sorga adalah sinonim untuk Firdaus. Jadi sampai di sini artinya tidak ada tempat penantian sementara, apalagi purgatori, apalagi soul sleep.
Ya, saudaraku. Oke, kemudian kita lihat lagi di dalam Filipi pasal 1. Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 23. Ya, di sini Paulus berbicara sesuatu yang sangat penting. Di situ dikatakan bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini menjelang akhir hidup daripada Paulus, ya. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Ya, itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia karena kamu. Jadi, ini menjelang akhir hidup dari Paulus. Lalu Paulus mengucapkan statement yang luar biasa yang sering dikutip dalam khotbah-khotbah kita, dari khotbah-khotbah hamba Tuhan. Dan di situ dikatakan bahwa aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Jadi Paulus di sini tersirat bahwa ketika dia dipanggil oleh Tuhan, dia sangat rindu, pengen dan yakin bahwa dia akan pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Di mana Kristus berada? Apakah di tempat penantian sementara atau menjaga purgatori atau di mana? Pastinya di sorga. Ya, nanti kita akan baca ayat lainnya menjelaskan tentang hal itu. Ya, oke. Jadi diam bersama-sama dengan Kristus. Kalau Paulus sudah meninggal, itu keyakinannya dan deklarasinya. Lalu yang berikutnya lagi di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Oke. 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Di situ dikatakan bahwa karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, ini bicara tentang kematian juga, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Jadi kalau kemah ini, tubuh ini dibongkar atau meninggal, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Tidak dikatakan atau tidak jelaskan bahwa suatu tempat penantian baru ke surga. Suatu tempat kediaman yang kekal, jadi bukan sementara, maka gugurlah purgatori. Karena di sini dikatakan bahwa suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal. Ya, hidup yang kekal, everlasting life. Hidup yang kekal, suatu kediaman yang kekal, yang abadi. Bukan sementara lalu bisa pindah ke surga, bisa pindah ke neraka, ya. Itulah teori purgatori, sementara. Kalau sementara berarti bukan kekal lagi, bukan hidup kekal, ya, tetapi kehidupan sementara dan masih bisa mondar-mandir surga atau neraka. Gugurlah purgatori di ayat ini. Ya, lalu dilanjutkan pada ayat 6 sampai 8, di situ dikatakan bahwa maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Garis bawahi kata menetap pada Tuhan, bukan menetap pada purgatori, atau menetap di kuburan, atau menetap di suatu tempat penantian. Melainkan menetap pada Tuhan, dan Tuhan pastinya di sorga, pemilik sorga, dan Tuhan itu adalah sorga itu sendiri. Oke. Nah, saudaraku, sekarang kita melihat beberapa ayat ya yang menjelaskan di mana Yesus berada. Ya. Oke, kita lihat yang pertama di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 55. Ya, ada banyak ayat tentang ini, tetapi saya hanya bacakan beberapa. Yang pertama di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 55 yang menjelaskan posisi keberadaan Yesus. Jadi kalau
Paulus katakan aku ingin diam bersama Kristus, menetap pada Tuhan, maka harus jelas di mana posisi Tuhan itu berada ya. Oke. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55. Oke. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi waktu Paulus berkata aku ingin pergi dan menetap pada Tuhan, aku ingin dan pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Di mana Kristus berada? Di sebelah kanan Allah di sorga, bukan di tempat purgatori, bukan di kuburan, bukan di tempat penantian sementara. Ya, jadi kita back to Bible. Ayat yang kedua, Roma pasal 8. Oke. Roma pasal 8 ayat 34. Ya, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Yesus sudah mati dan bangkit, duduk di sebelah kanan Allah. Ya, jadi kalau Paulus berkata aku ingin pergi dan bersama dengan Kristus atau menetap pada Tuhan, ya di sorga bersama dengan Yesus yang berdiri atau duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Kolose 3 ayat 1. Kolose 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Jelas, Yesus ada di sorga di sebelah kanan Allah. Jadi kalau orang percaya dikatakan yang meninggal dikumpulkan oleh Allah bersama dengan dia, berarti itu di sorga. Dan kalau Paulus katakan aku ingin bersama dengan Kristus berarti di sorga. Aku ingin menetap pada Tuhan, berarti di sorga, suatu tempat kediaman yang kekal, bukan sementara. Nah, sekarang saya akan jelaskan kepada kita tentang Lukas pasal 16 yang dikutip oleh Pak Gilbert tentang kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin. Kenapa di situ Yesus menggunakan istilah pangkuan Abraham, ya, dan kemudian juga untuk menggambarkan tempat yang dipahami sebagai penantian sementara bagi orang percaya, dan kenapa di sisi lain orang kaya itu digambarkan atau memakai istilah alam maut dan tidak langsung disebut neraka. Ya. Nah, hal yang pertama yang perlu diketahui adalah bahwa ini adalah perumpamaan. Jadi ini bukan kisah yang benar-benar terjadi, tetapi ini adalah sebuah perumpamaan. Itu yang pertama yang perlu diketahui. Nah, yang kedua, bahwa tujuan dari perumpamaan ini adalah untuk menekankan ya bahwa perbuatan manusia di dunia ini akan menentukan apa yang terjadi setelah kematian. Ya, Lazarus yang miskin namun percaya kepada Tuhan, ternyata setelah meninggal dia beroleh tempat yang mulia. Orang kaya yang sombong, yang merasa tidak butuh Tuhan dan memperlakukan Lazarus sewenang-wenang, ternyata beroleh ganjarannya di tempat yang layak bagi dia, di tempat penyiksaan. Ya. Nah, jadi itu untuk menekankan bahwa sangat penting untuk bertobat pada waktu hidup, karena apa yang dibuat pada waktu hidup dalam hidup yang sementara menentukan apa yang kekal di dalam kekekalan. Oke, itu yang kedua. Kemudian ketiga, ya, untuk memperjelas maksud dan tujuan daripada perumpamaan ini, yaitu tentang pertobatan, maka Yesus menggambarkan surga itu
ya, seumpama Lazarus di pangkuan Abraham. Ya, itu tentu adalah suatu perumpamaan, bukan keadaan sesungguhnya. Karena kita orang percaya meninggal kan tidak semua duduk di pangkuan Abraham, ya nggak muat pastinya. Jadi itu pastinya adalah suatu ilustrasi. Kenapa digambarkan seperti itu? Karena ada percakapan ada percakapan di situ untuk menjelaskan tujuan daripada perumpamaan itu, yaitu percakapan antara orang kaya dan Lazarus. Ya, dan tujuan dari itu adalah untuk menggambarkan tentang pertobatan dan akibat dari ketidakpercayaan di bumi ini ternyata fatal. Perhatikan ketika orang kaya itu memohon supaya Lazarus hidup kembali untuk memperingatkan 5 saudaranya yang masih hidup dan belum percaya, Abraham bilang apa? Oh, di bumi sudah ada para nabi, sudah ada hukum Taurat, ada hamba-hamba Tuhan. Kalau mereka tidak percaya kepada para nabi, hamba-hamba Tuhan itu, maka sekalipun ada orang yang bangkit atau Lazarus bangkit, belum tentu mereka percaya. Ya, jadi penekanannya adalah di situ perumpamaan ini, ya, untuk menjelaskan bahwa betapa fatalnya ketika hidup seseorang menolak untuk bertobat, menolak untuk percaya kepada Yesus, maka pada hidup yang kekal sana dia akan menerima upah atau bagian dari perbuatannya pada waktu di bumi. Ya, dan kenapa dipakai istilah pangkuan Abraham dan alam maut? Karena ada percakapan di situ untuk memperjelas maksud dan tujuan daripada perumpamaan itu, yaitu tentang pertobatan dan akibat daripada sebuah ketidakpercayaan. Sehingga di situ Yesus memakai istilah pangkuan Abraham untuk menggambarkan surga dan alam maut untuk menggambarkan neraka, karena ada ya conversation atau percakapan di situ untuk menjelaskan maksud daripada perumpamaan itu. Jadi itu yang harus kita pahami, ya, karena karena satu perumpamaan tidak boleh menabrak ayat-ayat yang lain yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, kemudian ya, walaupun itu hanya sebuah perumpamaan, Yesus tidak mungkin memberi suatu gambaran yang berbeda dari sorga gitu loh. Ya, Yesus adalah dari kekekalan dari sorga. Ketika dia memberi suatu gambaran tentang sorga, ya, pastilah gambaran itu tidak jauh-jauh dari yang sesungguhnya. Ya, karena itu bisa bahaya kalau dia menggambarkan sesuatu yang ternyata tidak seperti itu pada realitanya. Kalau dia menggambarkan ya itu adalah sebenarnya sorga, ternyata itu adalah tempat penantian sementara, berarti tidak sesuai. Dan itu tidak mungkin Yesus melakukan. Jadi walaupun hanya sebuah perumpamaan, ya, tetapi perumpamaan itu tidak mungkin, atau gambaran itu tidak mungkin berbeda dengan realita yang sesungguhnya. Ya. Jadi sampai situ harusnya cukup jelas, ya, saudaraku. Nah, yang terakhir pasti akan muncul pertanyaan berikut, yaitu adalah kenapa perlu lagi ya pengadilan terakhir? Pengadilan terakhir untuk apa? Kalau toh begitu mati langsung surga dan neraka, apa perlunya lagi pengadilan terakhir? Ya, seperti itu. Nah, yang perlu diketahui, mengapa harus ada pengadilan terakhir, atau untuk apa tujuan daripada pengadilan terakhir yang akan terjadi di hari zaman ketika Yesus datang yang kedua kali. Ya, yang pertama adalah bahwa pada momen itu bagi orang percaya akan dibangkitkan, atau rohnya tadi yang ada di sorga itu kembali bersatu dengan tubuh untuk menerima mahkota atau kemuliaan atau upah dari perbuatannya, dan diterima oleh utuh tubuh, jiwa, dan roh. Kalau waktu mati belum hari penghakiman itu rohnya yang sudah menikmati surga, sementara tubuhnya kan belum. Padahal waktu di bumi ketika berbuat kebenaran kan tubuh ikut melakukan. Tubuh adalah media untuk melakukan kebaikan atau kebenaran, ya, dari roh dan jiwa. Maka harus
tubuh juga ikut menikmati apa yang dimaksud dengan atau apa yang disediakan itu surga. Maka itulah pentingnya hari penghakiman, di mana roh orang percaya bersatu kembali dengan tubuhnya, diberi tubuh kemuliaan, di-upgrade tubuh jasmaninya menjadi tubuh kemuliaan untuk memasuki dimensi surga dan menikmati kemuliaan bersama Allah selama-lamanya, menerima upah dan mahkota bersama dengan Allah selama-lamanya, tubuh, jiwa, dan roh. Ya, kemudian yang kedua adalah bagi orang yang tidak percaya juga dibangkitkan, rohnya yang tadi dalam neraka kembali bersatu dengan tubuh yang ada dalam kuburan, lalu diperhadapkan kepada pengadilan terakhir untuk menerima upah ganjaran atau akibat, atau dilemparkan ke neraka akibat tidak bertobat dan tidak percaya selama di bumi. Jadi tubuhnya harus menerima resiko dari perbuatan-perbuatan ketika di bumi, ketika masih bersatu antara roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh ini pun harus menerima akibat dan ganjaran dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan ketika masih hidup. Itulah pentingnya pengadilan terakhir, untuk tubuh pun ikut mengalami atau menikmati sorga bagi yang percaya, ya, dan neraka menerima akibat dari perbuatan-perbuatan dosa dan menolak untuk bertobat dan percaya pada waktu hidupnya. Ya. Oke, kemudian ya, apa bedanya kondisi orang yang meninggal sekarang, baik yang sudah percaya maupun yang tidak percaya, adalah kalau yang meninggal sekarang hanya rohnya saja yang di sorga, ya, menikmati sorga, sedangkan tubuhnya belum. Ya, makanya perlu hari kebangkitan. Ya, dan bagi orang yang tidak percaya, rohnya yang disiksa di dalam neraka, tubuhnya belum, makanya perlu hari kebangkitan supaya tubuh juga harus mengalami akibat dari perbuatannya pada waktu di bumi. Ya, jadi akhir zaman roh dan jiwa bersama-sama menerima akibat dari perbuatan selama di bumi, baik bagi mereka yang percaya, yang melayani, memberi hidup, yang bertobat dan hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, maupun mereka yang menolak bertobat atau tidak percaya akan menerima akibatnya, yaitu neraka, tubuh, jiwa, dan roh. Itulah pentingnya hari pengadilan Kristus, dan itulah perbedaan orang yang mati sekarang dan yang akan terjadi pada hari kebangkitan ketika Yesus datang yang kedua kali. Sekali lagi, mari kita kembali kepada Alkitab, ya, untuk menemukan jawaban yang sejati, karena Alkitab dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita, ya, yang kita pertanyakan dari Alkitab itu sendiri. Semoga video ini bermanfaat. Selamat tahun baru. God bless you.